kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kemenangan Prabowo Gibran sudah terlihat dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Dari hasil hitung cepat, wilayah Jawa Tengah yang disebut-sebut menjadi kandang banteng atau kantong suara PD Perjuangan pendukung Ganjar Mahfud justru dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Hasil hitung cepat lembaga survei Voxpol menyebut Prabowo Gibran unggul di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta dengan 52,23% suara. Sementara hitung cepat LSI juga menyebut Prabowo Gibran unggul di Jawa Tengah dan DIY dengan 52,93% suara. Tidak hanya Jawa Tengah, Prabowo Gibran juga merobohkan kandang banteng di Jawa Timur. Contohnya di kota Surabaya, Kabupaten Kediri, Blitar, Banyuwangi, dan Batu yang menjadi lumbung suara bagi PDIP di Jawa Timur, dikuasai oleh paslon Prabowo Gibran. Hasil pengumpulan data sementara versi KPU, sampai Kamis petang, pasangan nomor urut 2 meraih 65,9% dari suara yang masuk. Melihat besarnya angka tersebut, migrasi suara pendukung Jokowi ke Prabowo Gibran diperkirakan mencapai 40-60%. Tim Pemenangan Daerah atau TPD Ganjar Mahfud Jatim mengaku terkejut dengan kemenangan Prabowo Gibran. Kami cukup surprise juga dengan hasil survei, walaupun hasil survei ini belum mengindikasikan ada keputusan resmi dari KPU, tetapi kami melihat di Jawa Timur, walaupun belum semuanya masuk, karena dari data yang saya ada juga ada beberapa kota yang belum masuk. Jokowi efek dalam Pilpres 2024 memang terlihat sebelum pencoblosan berlangsung. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden Jokowi sempat melontarkan pernyataan yang menuai kontroversi saat menjawab pertanyaan wartawan. Di depan Prabowo, Jokowi menyebut Presiden boleh berpihak. Tidak hanya itu, jelang pencoblosan, Jokowi bersama Ibu Negara Iriana kerap melakukan kunjungan dan membagikan bansos ke sejumlah daerah di Jawa Tengah yang menjadi kandang banteng. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, mengungkapkan dari hasil survei yang dilakukan di Jawa Tengah, ada 60% lebih yang puas dengan kinerja Jokowi. Suaranya beralih ke Prabowo Gibran. Sementara di Jawa Timur, Prabowo Gibran menang karena penggabungan suara Prabowo pada Pilpres 2019 bisa bertahan dan efek Jokowi. Ada kombinasi banyak faktor NU dan sebagainya tadi itu seperti Pak Ali Masuk katakan. Tapi kalau kita potretnya Pilpres, ini gabungan. Pak Prabowo juga tidak jelek-jelek amat 5 tahun lalu di Jawa Timur. Pak Jokowi menang di Jawa Timur, ini faktor fusi kekuatan kedua-duanya. Rekonsiliasi mereka berada potret di Jawa Timur yang menang tebal, yang menyumbangkan suara nasional secara keseluruhan paling besar itu di Jawa Timur. Sementara itu, Presiden Jokowi juga tidak butuh waktu lama untuk mengucapkan kemenangan kepada Prabowo dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Hanya selang sehari setelah pencoblosan, yakni pada Kamis siang, ditemui saat membuka Indonesia International Motor Show di Kemayoran, Jakarta. Jokowi mengaku sudah bertemu dengan Prabowo pada Rabu malam dan telah mengucapkan selamat kepada putranya Gibran. Nomor 2 Toranggas. Tim Liputan CNN Indonesia. Hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan adanya migrasi pemilih pada kantong-kantong pemenangan parpol dan juga paslon jika dibandingkan pada pemilu 2019 lalu. Apakah hal ini membuktikan adanya ketokohan yang lebih dominan dalam meraup suara jika dibandingkan dengan keterkenalan partai atau kemudian jenis karakteristik pemilih pada kantong-kantong ini yang berubah? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami 3 orang narasumber yang tersambung melalui sambungan online. Pertama adalah dari TKN Prabowo Gibran ada Wihadi Wianto, kemudian dari TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim dan juga Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting Rio Prayogo. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Bram.
Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Saya ke Mas Rio kalau begitu terlebih dahulu. Saya ingin di segmen ini spesifik pada kantong-kantong atau kandang banteng begitu yang berubah Mas Rio, ada kemudian Jateng dan juga Bali. Di data Anda Jateng itu kemudian Pak Prabowo 53,16%, kemudian Ganjar Mahfud hanya 34,77. Apa yang sebetulnya bisa kita lihat begitu Mas Rio? Mengapa kemudian yang disebut kandang ini ternyata beda pilihan pilpresnya begitu? Ya, pertama cukup mengejutkan ya, karena hampir semua analis meyakini bahwa Jawa Tengah akan masih didominasi oleh Ganjar Pranowo. Bagaimanapun Ganjar adalah gubernur 10 tahun di Jawa Tengah. Meskipun ada variabel Gibran yang juga orang Jawa Tengah, Jokowi juga Jawa Tengah, tetapi melihat di survei-survei yang kami lakukan, Jawa Tengah itu masih cukup kuat. Nah, kemudian masuk ke Pilpres, kita mendapati data yang cukup terbelalak sebenarnya. Ya, saya menduga finishing touch-nya dari Prabowo Gibran ini yang cukup apik begitu ya mungkin ya. Pak Wihadi dan kawan-kawan melakukan finishing touch-nya yang bisa merubah dan merontokkan dominasi Ganjar di Jawa Tengah dan di Bali. Mas Rio, finishing touch yang Anda maksud ini apa? Sebelum nanti saya konfirmasi tentunya ke Pak Wihadi. Ya, banyak hal. Pertama memang Jokowi kita lihat sering turun ke Jawa Tengah, itu mungkin Mas Ciko nanti bisa mengkonfirmasi, begitu ya. Itu tentu dalam rangka kegiatan pemerintahan tentunya, tetapi bagaimanapun kalau kita bicara efek Jokowi, turunnya Jokowi ke kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah itu juga memberikan dampak elektoral, keyakinan publik bahwa dukungan Jokowi itu murni ke pasangan 02, begitu ya. Mungkin juga kolaborasi antara Capres 02 dengan caleg-calegnya yang mesti di Gerindra, Golkar, di PAN, di dalam hari H itu juga cukup mempengaruhi lonjakan suara di Jawa Tengah. Tidak hanya di Jawa Tengah saya kira, di beberapa wilayah di provinsi lain itu juga cukup signifikan. Karena saya termasuk orang yang Pak Wihadi dan Mas Ciko, saya waktu itu masih menduga itu akan ada 2 putaran. Ternyata memang Pak Wihadi dalam hal ini melakukan finishing touch yang cukup apik, epic saya kira. Apik dan epic begitu ya. Oke, saya ke Pak Wihadi. Ini Pak Wihadi dianggap ada finishing touch yang menarik begitu, salah satunya Pak Jokowi yang rutin datang ke Jawa Tengah. TKN seperti apa melihatnya? Memang mengiyakan bahwa itu yang menjadi jurus terakhir yang bisa meyakinkan Jawa Tengah begitu Pak Wihadi? Ya, ini semuanya adalah kerja keras dari seluruh kader, seluruh partai koalisi, seluruh relawan, dan tentunya sejak awal juga kita melihat bahwa Jawa Tengah ini, di mana Mas Gibran adalah sebagai wali kota Solo dari Jawa Tengah, dan Pak Jokowi juga berasal dari Jawa Tengah, ya tentunya memberikan suatu efek yang cukup bagus, karena bagaimanapun juga tingkat kepuasan masyarakat Jawa Tengah terhadap Pak Jokowi 80%. Nah, cuman kan permasalahannya kalau kita melihat sekarang ini bahwa dulunya Jawa Tengah itu memang selalu mengatakan kandang daripada banteng. Namun kalau kita melihat secara geografis, memang kita melihat ada beberapa daerah pesisir yang sebenarnya itu tidak menjadi basis daripada PDI Perjuangan. Nah, terus kemudian beberapa daerah juga sebenarnya masih bisa hal itu menjadi battlefield yang sesungguhnya. Nah, kemudian dengan adanya tokoh-tokoh di Jawa Tengah, ya selain Pak Jokowi juga partai koalisi itu juga mempunyai peran yang penting, dan di pesisir kita melihat bahwa Habib Lutfi itu cukup memberikan suatu kontribusi yang sangat bagus di daerah-daerah pesisir, dan ini akan merupakan satu kerjasama bersama-sama yang memang kita melihat bahwa bagaimanapun juga 2019 itu Pak Prabowo juga masih mempunyai modal pemilih-pemilih Pak Prabowo yang ada di Jawa Tengah, dan tentunya dengan adanya Berarti artinya maksud Anda bukan finishing touch seperti kata Mas Rio, tapi kemudian adalah daerah pesisir dan tokohan yang dimaksimalkan, begitu maksud Anda? Ya, ini kan semua kerja keras dari semua relawan, ya kan. Artinya, ya itulah finishing yang kita bawa. Kalau yang namanya tim ini bekerja dengan baik, akan memberikan hasil yang baik.
Dan ini kan finishing touch itu kan bagaimana kita menyatukan semua elemen yang ada di Jawa Tengah untuk bagaimana memenangkan Pak Prabowo. Oke, baik. Saya ke Bang Ciko. Saya akan mengkonfirmasi pula begitu. Ini kemudian 2 provinsi begitu, Bang. Tidak hanya Jateng, tapi juga Bali yang kemudian didominasi Prabowo Subianto, begitu paling tidak hasil hitung cepat. Bagaimana TPN dan juga PDIP melihat ini, Bang? Bang Ciko, mohon maaf, sepertinya masih di-mute. Ya, pertama-tama saya sama sekali tidak meragukan militansi ataupun keinginan untuk menang dari timnya Pak Wihadi dan partai-partai pendukungnya. Dan itu satu. Yang kedua, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam musim kampanye ini sejak awal adalah juga memang istilahnya terus-menerus datang ke Jawa Tengah dan bukan hanya datang, tetapi juga membawa bansos ya dan berkeliling, dan juga partai-partai pendukungnya Pak Prabowo udah jelas ya kan, politisasi bansos ini sangat terjadi, dan ini ada rekaman videonya ketika para menteri juga menyampaikan hal-hal ketika mereka mengatakan nah ini bansos dari siapa dan lain-lain. Dan kita tahu ketika dibilang dari Pak Jokowi kan anaknya sedang maju sebagai calon wakil presiden. Tapi juga itu saya setuju, memang ada modal suara juga di situ. Kita juga nggak boleh mengatakan bahwa Pak Prabowo dimulai dari nol di situ, karena memang pernah maju pilpres. Tetapi kalau kita bisa melihat, dia disangkatkan oleh sebelumnya adalah lembaga-lembaga survei tidak juga menyangka akan terjadi hal seperti ini. Dan bahkan itu survei yang terakhir kan 1 minggu sebelum dilaksanakannya pilpres. Tapi jadi artinya ada finishing touch itu yang kita yakini bahwa itu juga mempengaruhi ya, itu satu. Dan kita juga tidak bermaksud untuk mengatakan itu dilakukan oleh koalisi, justru kita lebih mengarah pada adalah pengerahan aparat dari kekuasaan. Nah ini yang intimidasi yang kita sinyalir memang terjadi. Nah ini kan kita mempunyai bukti-bukti juga. Nah itu satu. Yang ketiga dan juga yang paling penting bahwa apa yang sekarang sedang dihitung ini belum menjadi hitungan akhir daripada keseluruhan proses pemilu ini. Masih ada penghitungan manual dan lain-lain, dan kita juga tetap menjunjung tinggi proses pemilu ini. Dalam artian menjunjung tinggi itu artinya apa? Termasuk juga melaporkan dugaan-dugaan kecurangan pra pemilihan, pas pemilihan, dan juga pasca pemilihan. Nah, ini yang kita harus sampaikan ke masyarakat bahwa ini adalah satu proses pemilu dan ini normal saja terjadi. Apakah ini nanti kita bawa sampai sengketa di MK, itu juga termasuk hal yang normal dalam perjalanan pemilu. Oke, baik-baik. Ini highlight kita seakan-akan malam ini adalah finishing touch begitu ya dari masing-masing narasumber. Tapi ini yang menarik juga, saya masih dengan Bang Ciko begitu. Saya mencuplik data dari PRC terkait dengan data pileg begitu, khususnya di Jawa Tengah PDIP 25,91, kemudian di bawahnya ada PKB dan juga Golkar. Artinya Bang Ciko, PDIP masih cukup unggul begitu walaupun pilpresnya adalah Pak Prabowo. Apakah ada ketidaksinkronan pilihan antara pileg dan pilpres ini khususnya, Bang? TPN bagaimana kemudian melihatnya? Ya ini sangat menarik ya, ini yang kita bilang jadi anomali ya, split ticket votingnya itu terlalu besar jaraknya. Dan ini saya rasa baru terjadi dalam pemilihan presiden di periode ini 2024. Kita tahu 2004, 2009 ya kan, siapapun yang maju 2014 maupun 2019, siapapun yang maju dari partai manapun sebagai calon presiden selalu suara pilpresnya melampaui suara partai asal dari capres maupun cawapresnya, dan ini suatu hal yang normal, suatu hal yang wajar. Nah ini yang cukup mengejutkan, memang itulah yang terjadi. Nah ini juga yang membuat kami juga bisa mengkonfirmasi bahwa memang ada kejanggalan-kejanggalan dan ada hal-hal yang terjadi di luar pemilu yang jurdil yang kita harapkan ini, dan semoga ini bisa diluruskan dalam perjalanan ini sehingga bagian dari tujuan kita meluruskan dan melaporkan kecurangan, dugaan-dugaan yang lain, dan memformulasikan bagaimana kita akan menghadapi ini juga adalah bagian untuk menjadikan proses pemilu ini pada akhirnya akan menjadi jurdil gitu. Semoga ini yang terjadi. Oke. Sebelum saya ke sana, saya akan tanyakan ke Mas Rio yang punya survei begitu dari PRC, bagaimana kemudian quick count ini, mengapa kemudian pileg hasilnya paling tidak berbeda atau tidak linear dengan pilpres? Tapi jangan dijawab dulu, Mas Rio, karena kita akan jeda senak. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami masih akan melanjutkan dialog dengan 3 orang narasumber. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.
Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya masih akan melanjutkan dialog soal migrasi pemilih di kantong-kantong suara. Masih dengan 3 orang narasumber dan seperti janji saya sebelum jeda tadi bahwa saya akan ke Mas Rio sebagai yang memiliki data dari PRC, begitu Mas Rio. Jadi mengapa kemudian ada split ticket seperti ini Mas Rio? Ini soal kepatuhan, perbedaan pilihan atau karena serentak? Jadi orang ya terserah mau pilih pileknya siapa, pilpresnya siapa, begitu Mas Rio? Kalau serentak, kita sudah pernah mengalami di 17 April 2019, begitu ya, waktu Jokowi terpilih kedua kalinya, Bram. Nah, justru yang ingin saya ungkapkan di sini, memang kita sedang berdiskusi ini dengan beberapa teman lembaga survei, adanya perbedaan juara sebenarnya ya di dalam pileg. Ya, di dalam data exit poll kami dibanding data quick count, di situ memang ada anomali. Saya tidak mau bantah ada anomali dalam pilpres dan pileg kali ini ya, tetapi kami tidak ingin buru-buru menyimpulkan karena data kami di exit poll itu yang juara itu adalah Gerindra, tapi di quick count itu adalah PDIP ya, meskipun angkanya PDIP turun dari 19% ke 16 atau 17% begitu ya. Nah, ini masih kami dalami dengan teman-teman di Persepi ya, di lembaga survei yang lainnya, rupanya memang mengalami hal fenomena yang sama. Nah, lepas daripada itu memang kita temui kalau kita menggunakan pendekatan di quick count, memang kita juga cukup kaget ya ketika Gerindra yang kita tahu di dalam pemilu ke pemilu biasanya caleg-caleg Gerindra itu kalau menggunakan pendekatan bahwa yang vote getter-nya adalah caleg gitu ya, maka kalau kita cek beberapa dapil itu justru caleg-caleg Gerindra itu tidak banyak gitu ya, tidak banyak perolehan suaranya. Yang besar itu adalah coblos partai lah ya, pemilih yang memilih partai Gerindra karena mereka notabene adalah saya mengatakannya adalah Prabowo voters gitu ya, Prabowo fans club ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, harusnya dengan kemenangan Prabowo Subianto sebagai capres dan setidaknya dalam quick count itu ada efek ekor jas gitu ya, dan di beberapa survei belakangan bahkan Gerindra itu sudah overtake ya, sudah mendahului PDIP, tapi ini kemudian terjadi sesuatu yang kembali cukup mengejutkan, Bram ya. Gerindra ada di posisi ketiga di bawah Golkar dan PDIP. Saya masih sedang mempelajarinya bersama teman-teman yang lainnya. Itu, Bram. Kalau Anda mengatakan ada perbedaan seperti itu pada exit poll dan juga quick count begitu untuk pileg, apa kemudian celahnya di mana begitu? Mengapa kemudian bisa begitu cukup berbeda prosentasenya kalau Anda sebutkan tadi, Mas Rio? Iya, kita sedang mempelajari, Bram. Ya, sedang sedang membuat laporan kepada himpunan kami ya, Persepi. Nanti akan kita diskusikan apa yang terjadi. Kita juga masih bingung, terus terang Pak Wihadi dan Mas Ciko ya. Kita masih bingung gitu ya. Segala kemungkinan itu pasti ada, tetapi saya tidak ingin mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Ini pasti nanti akan menjadi diskusi publik. Satu kemungkinan lah dibeberkan, satu kemungkinan. Oh, ini Mas Ciko mancing-mancing ini. Saya ke Mas Ciko dulu deh kalau begitu. Silakan. Kemungkinan yang paling besar adalah karena kita sekarang punya presiden ini kan anomali presiden ya. Presiden kita banyak tindakan-tindakannya yang kecil anomali. Bahkan banyak pemikiran-pemikiran di masyarakat kalau kita bicara soal Gerindra kenapa berada di posisi 3. Ini kan membuat opinian buat seorang wakil presiden ya kan, sehingga dia punya bargaining position dengan seorang presiden. Nah, ini tebak-tebakan aja ya terjadi di masyarakat. Tapi kembali lagi kalau kita bicara soal pemilu yang jurdil, tentu ya itu bukan itu alasannya, tetapi akan banyak alasan. Tapi kembali lagi, PDI Perjuangan tentunya calegnya itu tegak lurus dalam perjuangan. Kita semua caleg-caleg itu ketika mempromosikan dirinya itu menjadi satu paket dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi ini juga yang menjadi pertanyaan bagi kami. Nah, kita sebagai partai kita bisa ketahui lah PDI Perjuangan terkenal dan sebagai cukup ketat dalam mendisiplinkan kader-kadernya, bukan partai yang tentu saja bisa melepaskan kader yang membuat kesalahan-kesalahan dan lain-lain. Ini yang tentu menjadi salah satu alasan kenapa kami betul-betul ingin menginvestigasi, menelusuri apa yang terjadi
pemilihan, pas pemilihan, dan juga pasca pemilihan. Semoga kita bisa mengawal ini ke depan. Baik, baik. Oke, saya ke Pak Wihadi begitu. Saya konfirmasi Pak Wihadi. Jadi kalau capresnya unggul, kenapa partainya di posisi ketiga paling tidak dari hitung cepat begitu Pak Wihadi? Ya, kan capres Pak Prabowo ini kan tidak berdiri sendiri Partai Gerindra. Artinya kan ada koalisi. Nah, dalam koalisi ini kan tentunya kita melihat di situ ada Golkar, ada Demokrat, kemudian juga ada PAN. Tentunya ini adalah merupakan partai-partai besar yang memang merupakan partai yang kita melihat bahwa kali ini partai itu bergerak semua, mesin partainya bergerak sehingga menghasilkan suara yang maksimal untuk Pak Prabowo. Kalau kita melihat perolehan Gerindra daripada 2019 ke 2024 ini, ada kenaikan memang, tetapi memang kalau kita melihat dari survei-survei yang di awal itu memang sudah leading di angka sekitar 20-an, tetapi kenapa sekarang seperti ini dengan 13? Kita melihatnya pada saat 20 itu kan kita mesin-mesin partai yang sekarang mendongkrak Pak Prabowo itu belum melihat bahwa apakah memang betul partai-partai koalisi itu adalah bergerak. Kalau kita melihat dari 2014, mungkin kita melihat bahwa yang bergerak di situ tidak, ya mungkin yang selainnya Golkar juga setengah hati pada saat 2014. Tapi kita melihat pada saat ini Golkar juga sudah full speed, kemudian PAN juga full speed, Demokrat juga yang dulunya juga itu kan masih setengah hati juga. Sekarang justru kan Pak SBY mengatakan turun gunung, artinya full speed juga. Nah sehingga apa yang didapatkan oleh Pak Prabowo ini adalah suara-suara yang di mana mesin partai ini partai koalisi bergerak semuanya sehingga apa yang didapat ini adalah merupakan hasil yang maksimal dari partai koalisi. Pak Wihadi, artinya dengan pembagian cukup besar tidak masalah begitu ya bagi internal Gerindra, asalkan Pak Prabowo yang akhirnya yang bisa menang Pilpres begitu? Ya, ini kalau kita bicara Pilpres, memang kita harus bagaimanapun juga Pak Prabowo untuk menjadi Presiden 2024 karena sudah ketiga kalinya Pak Prabowo maju sebagai capres dan hari ini Pak Prabowo sudah memenangkan versi quick count untuk Presiden 2024. Artinya memang ini adalah merupakan komitmen kita sebagai Partai Gerindra, sebagai ketua umum kita untuk kita dorong, kita jadikan untuk menjadi presiden dan kita semuanya mendukung Pak Prabowo menjadi presiden. Jadi memang apapun yang terjadi bahwa caleg-caleg semuanya memang bergerak untuk memenangkan Pak Prabowo. Oke, baik. Saya terakhir ke Mas Rio, saya kembali ke Mas Rio. Jadi Mas Rio, dengan kondisi seperti ini artinya akankah real count baik